terdapat di sana patut kita tadabburi ya. Makanya malam hari ini insyaallah coba kita tadabburi. Nah, kemudian ya, konon tapi bukan apa tuh? Bukan katanya, konon menurut ceritanya apa? ahli ulama tafsir ya. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW mendapati putra bungsunya, siapa namanya? Yang meninggal? Ibrahim. Ya, yang bungsu kan? Ya. Nabi Muhammad putranya berapa? 7. Nah, hampir tidak ada yang menginjak dewasa kecuali yang muslimat. Siapa namanya? Fatimah. Ya. Yang laki-laki Qasim misalnya meninggal. Dan seterusnya sampai pada yang terakhir yang ke-7 namanya Ibrahim pun meninggal. Nah, orang-orang musyrik Quraisy mereka itu senang ya, senang karena Nabi itu tidak punya keturunan laki-laki gitu ya. Maka enggak ada penerus ya. Maka seperti kelompoknya Abu Jahal, disebutin Al-Walid bin Mughirah, Al-Wa'il bin As, dia mencemooh Nabi, bilang telah terputus keturunan Muhammad gitu ya. Kenapa? Karena tidak punya anak laki-laki, nggak ada penerusnya gitu ya, gitu kan. Makanya di akhir Al-Kautsar kan inna syani'aka huwal abtar, orang yang mencela kamu dia yang terputus gitu ya. Jadi yang terputus itu bukan kaum Muhammad, ini makanya khitabnya tadi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu aktual yang terjadi pada masa itu ketika putra bungsu Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim meninggal. Nabi dicemooh oleh orang-orang musyrik dengan dikata-katai bahwa Nabi itu terputus keturunannya. Nah, karena anak bungsu tadi meninggal, anak laki-lakinya gitu ya. Nah, kondisi Nabi mendengar itu sedih ya, manusiawi ya kan. Bahkan di riwayat waktu meninggal Ibrahim itu kan sampai terjadi gerhana juga ya. Itu awal mula gerhana matahari itu kan juga pas ketika meninggalnya Ibrahim gitu. Tetapi kan dalam kondisi seperti itu Nabi menjelaskan bahwa terjadinya gerhana itu bukan karena kematian atau lahirnya seorang, bukan. Ya, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Nabi dicemooh dengan seperti Nabi sedih, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar ini sebagai penghibur. Sebagai apa? Penghibur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin membantah ya, bahwa ucapan-ucapan mereka mencemooh Nabi itu telah terputus, itu dusta. Gitu, ya. Satu. Nah, kemudian ada riwayat yang lain menyebutkan, ini menurut Imam Muslim, kronologis turunnya surat dan maksud dari Al-Kautsar ini. Diriwayatkan bahwa Nabi itu suatu ketika ya, terdiam, terus tiba-tiba Nabi itu pingsan, terus sadar dan langsung menengadahkan wajahnya ke langit sambil tersenyum. Gitu, ini kronologisnya. Gitu. Terus sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kau tersenyum seperti itu? Tadi lagi diam, terus pingsan, tiba-tiba menengadah ke atas dan tersenyum, gitu. Nah, kemudian Nabi menjawab, telah turun kepadaku tadi sebuah surat. Nah, kemudian Nabi membacakan surat Al-Kautsar tadi, ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tidak punya penerus laki-laki. Kemudian juga kronologis turunnya ayat adalah tadi ya, ketika Nabi SAW
mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi tersenyum dengan itu karena mendapatkan kabar ini, ya. Inna a'toina kal kautsar. Nah, sekarang yang ketiga, ya. Dari munasabah, ya, munasabah surat dengan surat. Surat Al-Kautsar ini secara urutan setelah surat apa? Sebelum Al-Kautsar surat Al-Kafirun. Al-Maun. Nah, Al-Maun, ya. Ini para ulama juga mengkaji gitu. Ternyata ada korelasinya antara surat Al-Maun dengan surat Al-Kautsar. Al-Maun itu kan bicara soal orang-orang yang mendustakan agama, ya. Ada 4 sifat munafik di situ, ya. Di sini disebutin misalnya, 1, dia bakhil dengan hartanya. Yang kedua, ringan meninggalkan sholat. Yang ketiga, bersikap ria. Dan yang keempat, selalu menghalangi orang memberi bantuan kepada yang membutuhkan, ya. Nanti bisa dikaji. Arwaital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Para ulama menyimpulkan ada 4 sifat munafik yang jelas disebutkan di surat Al-Maun. 1, dia bakhil dengan harta, maka dia nggak mau ngasih kepada to'am kepada miskin, ya. Kemudian tadi yang fawaidul lil musallin, ya. Dia gampang ninggalin sholat. Yang ketiga, ria, alinnahum yura'un. Nah, kemudian wayamna'unal maun, menghalangi. Jadi orang mau berbuat kebaikan, pengen ngasih, pengen memberi, dia halang-halangi. Nah, itu sifat orang munafik. Nah, korelasinya apa? Kalau tadi di surat Al-Maun berbicara tentang orang-orang munafik yang mereka bakhil terhadap hartanya, maka di surat Al-Kautsar ini diperintahkan kita untuk melawan sifat-sifat munafik tadi, ya. Dengan apa? Nah, ya. Fasholli li rabbika wanhar, gitu ya. Fasholli, dengan sholat. Kalau tadi orang munafik gampang sekali meninggalkan sholat, maka di sini fasholli, sholatlah kita dengan sungguh-sungguh. Kemudian bahkan dalam sholatnya tuh li rabbika, karena Robmu, jadi meninggalkan ria tadi, ya. Kalau yang dalam karena ria, kalau dalam Kautsar ini karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Di sini rela, ya, kesediaan, ringan ketika kita membantu orang lain. Nah, ini para ikhwan, ya. Jadi sekali lagi, munasabah, ya, atau korelasi antara surat Al-Kautsar dengan Al-Maun terkait sifat orang munafik, yang mereka itu diantaranya dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dia tidak baik, ya. Kemudian juga hubungan horizontal sesama manusia juga dia tidak baik. Nah, di surat Al-Kautsar ini kita diperintahkan untuk apa? Melawan tadi sifat-sifat kemunafikan. Nah, ya. Nah, ini. Nah, kemudian terakhir, ya. Nah, yang terakhir para ikhwan sekalian, ya, karena berhubung waktu udah jam 9 juga, ya. Di sini, ya, Bapak lebih dikit. Konteks, ya. Kalau tadi teksnya kan bahwa kita itu banyak nikmat, ya. Sekalipun khitomnya tadi untuk Rasul, K-nya adalah Rasul, kita sebagai umatnya adalah menjadi perhatian kita semua, ya. Dengan banyaknya nikmat itu, kita diperintahkan untuk bersyukur, dan cara bersyukurnya adalah dengan 2 hal. Pertama, fasholli, yang kedua,
Fasholli lirabbika, yang kedua wanhar. Salat sebagai wujud ibadah vertikal pada Allah Subhanahu wa taala, dan wanhar berkurban ini yang punya dimensi sosial gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang sebagai penutupnya inna syani'aka huwal abtar. Nah, para ikhwan, di dalam konteks ini ya, kita sebagai umat yang bisa kita ambil ibrahnya adalah sebagai pengikut Nabi SAW, kita harus menjaga sunnah-sunnahnya. Rasul kan sudah nggak ada, dan kata Rasul, taraktu fikum amroin lan tadillu ma tamasaktum bihima, ya, kitabullah wa sunnati Nabi atau sunnati Rasul. Jadi sebagai umatnya, kewajiban kita adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dalam rangka apa? Ya, dalam rangka kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari ya, kita maksimal melaksanakan sunnahnya ya, dan termasuk sunnah ya yang saat ini banyak ditinggalkan adalah sunnah al-jamaah gitu ya. Sunnah hidup berjamaah gitu. Jadi berjamaah itu bukan semata-mata bersama-sama dalam sholat, tetapi dalam juga kemasyarakatan. Ini yang banyak ditinggalkan. Alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dalam al-jamaah. Kata Nabi, al-jamaatu rahmah wal furqatu azab. Al-jamaah itu rahmat gitu. Insyaallah ya, melaksanakan sunnah dalam hal ini adalah sunnah al-jamaah ya. Sunnah kita berjamaah akan mendatangkan rahmat gitu. Sebaliknya, ketika orang-orang membenci ya, ya mudah-mudahan kaum muslim yang belum berjamaah itu bukan karena membenci, karena belum tahu ya, karena belum tahu ya. Mudah-mudahan ya, karena ketidaktahuan mereka suatu saat kewajiban kita menyampaikan kepada mereka, beritahu ya bahwa ini adalah sunnah. Berjamaah itu adalah sunnah. Agar apa? Kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tadi? Inna syani'aka huwal abtar, yang membencimu dia yang terputus. Maksudnya adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka alhamdulillah kita sudah berjamaah ya, kita sudah dipimpin dalam wadah kesatuan jamaah muslim dari Hizbullah. Kita sudah membayar imam ya, kita diatur dalam urusan-urusan duniawi kita, urusan-urusan ukhrawi apalagi ya. Imam insyaallah ya, dengan ilmunya, dengan kesungguhannya, dengan kemampuannya itu membimbing kita. Bersama-sama kita di dunia, bersama-sama kita juga diambil akhir dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Harapan kita semua ya, kita berjamaah di dunia, berjamaah juga di akhirat dalam surganya. Amin ya. Saya kira ini para ikhwan mungkin singkat ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Di awal tadi sampaikan ya, saya tidak berbicara soal fikihnya ya. Kita mentadaburi ayat-ayat, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari ayat ini ya. Dan tentu saja kami menghimbau ya para ikhwan, karena memang konteksnya di bulan Dzulhijjah ini kita diperintahkan ibadah yang khusus hanya bisa dikerjakan di bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah kurban gitu ya. Kalau di bulan lain mungkin akikah gitu ya, ya sedekah biasa. Tapi kalau ibadah kurban hanya ada di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, man wajadalahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapati kelapangan harta, tetapi walam yudhi, dia enggan berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami ya. Ini ancaman dari Nabi SAW, ancaman serius ya. Tetapi
Kalau kita melihat hadis-hadis lain, Allah tidak memerlukan darahnya, tidak memerlukan dagingnya, tetapi Allah yang sampai kepada adalah takwanya. Nah, mudah-mudahan dengan ibadah kurban ini adalah wujud ketakwaan kita, kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Afaminkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.